Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reni Kurniasari dari kelas 5D, jurusan Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang Gilbert Ryle dan pemikirannya perihal kategori mistake. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Bahasa yang diampu oleh Pak Dadan Firdaus. Pertama, siapa sih Gilbert Ryle itu? Pembahasan pertama yaitu saya akan memaparkan biografi singkat tentang Gilbert Ryle. Gilbert Ryle merupakan seorang filsuf yang berasal dari Inggris. Ia dilahirkan di Brighton, Sussex, Inggris pada 19 Agustus tahun 1900. Gilbert Ryle merupakan salah satu pemuka filsafat bahasa yang pemikirannya ini menjadi pengaruh besar untuk para pemikir sesudahnya. Gilbert Ryle juga menggunakan pendekatan teori Ludwig-Wittgenstein dalam mengembangkan pemikirannya di ranah filsafat. Ia belajar filsafat dan juga filologi klasik di Oxford pada tahun 1945. Ia pun menjadi profesor di sana. Di tahun 1947, ia menjadi pemimpin di majalah Mind, menggantikan George Moore. Pemikiran filosofisnya menggabungkan prinsip atomisme logis dengan filsafat bahasa biasa melalui analisis bahasa. Walaupun unsur-unsur logika bahasa akan mempengaruhi pemikirannya, Gilbert Ryle tidak menetapkan struktur logika bahasa dalam filosofinya. Namun, ia memperhatikan dan menganalisa penggunaan bahasa sehari-hari sesuai dengan kaidah-kaidah logika, sehingga dapat dipahami bahwa akan sering ditemukan penggunaan bahasa sehari-hari yang menyalahi prinsip logika. Dalam teorinya, dibedakan antara penggunaan dari bahasa biasa atau the use of ordinary language, penggunaan bahasa yang biasa, the ordinary linguistic usage, penggunaan bahasa biasa, the use of ordinary language, dengan penggunaan bahasa yang didasarkan atas ungkapan atau biasa disebut the ordinary use of the expression. Melalui pembedaan ini, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa tujuan analisis bahasa adalah untuk memperoleh kejelasan yang cukup dalam penggunaan bahasa baku. Dengan kata lain, Ryle berharap dapat melakukan analisis teknis bahasa dengan membandingkan bahasa dengan bahasa biasa. Proses menganalisa ekspresi dalam filsafat bahasa biasa harus memperhatikan kaidah yang ada saat menggunakan ekspresi. Saat menggunakan aturan logika, perlu memperhatikan aturan logika. Penggunaan ekspresi bisa legal atau ilegal secara logis. Intinya harus sesuai dengan hukum logika. Pokok-pokok pemikiran filosofi bahasa Gilbert Ryle ini kemudian tercantum dalam buku-buku yang sudah ia publikasikan. Yang pertama adalah buku berjudul The Concept of Mind. Buku ini membahas dan mempelajari konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan mental, seperti perasaan, persepsi, fantasi, ingatan, pemahaman, kemauan, motivasi, dan sebagainya. Ryle menganalisis kata-kata ini dengan cara terperinci dan mendalam, sebab ia meyakini bahwa dengan demikian, banyak salah paham yang timbul dalam filsafat dapat diminimalisirkan. Memaparkan, buku The Concept of Mind memiliki dua aspek, yaitu aspek negatif dan aspek positif. Dua pendekatan ini diarahkan untuk satu tujuan, yaitu menyerang gambar pikiran manusia dan hubungannya dengan tubuh manusia. Gambar ini disebut oleh Gilbert Ryle dengan banyak sebutan, the official doctrine atau ajaran resmi, the Cartesian model atau model Cartesian, the Cartes myth atau mitos Descartes, the ghost in the machine, hantu dalam mesin, the paramechanical hypothesis atau hipotesis paramekanis. Aspek serangan negatif dalam buku ini berusaha menunjukkan bahwa gambar itu tidak koheren, sedangkan aspek positif konstruktif dari buku ini menganalisis peristiwa-peristiwa mental dengan pendekatan filsafat bahasa biasa. Secara keseluruhan, hal penting yang disampaikan oleh Ryle adalah pikiran manusia menurut Ryle juga bekerja dengan cara yang sama. Ketika seseorang merasa lapar, kondisi mental, hasrat, dan tindakan-tindakan di tubuhnya seperti bunyi atau rasa keroncongan di perut mendorong inisiatif untuk menggerakkan tangan dan mencomot makanan ke mulutnya. Pikiran dengan demikian pasti dikendalikan oleh hukum-hukum yang deterministik.
Oleh karena pikiran itu non-material tidak terdiri dari energi padat, cair, ataupun elektrik. Maka, hukum-hukum yang mengaturnya meski deterministik adalah non-material juga. Inilah sebabnya Ryle menyebut ajaran ini sebagai paramekanis. Artinya, ajaran itu dianggap analog dengan hukum mekanis yang mengatur dan mengendalikan tindakan dari entitas-entitas fisik. Analogi semacam ini bagi Gilbert Ryle adalah absurd dan terjebak dalam kegalauan kategori menerapkan konsep mengenai hukum mekanis ke dalam wilayah yang tidak terkait sama sekali. Pemikiran lain yang diungkapkan oleh Ryle adalah kategori mistake, kekeliruan dalam memaknai kategori. Mereka yang mengadakan kekeliruan ini akan melukiskan fakta-fakta yang termaksud kategori satu dengan menggunakan ciri-ciri logis yang menandai kategori lain. Hal ini tentu memiliki arti dan tujuan yang berbeda dengan pengertian yang sesungguhnya. Contohnya, seorang mahasiswa mengunjungi perpustakaan UIN Bandung. Setelah sampai di perpustakaan, ia melihat koleksi buku di salah satu lemari perpustakaan yang berisi buku-buku kebudayaan, kebahasaan, struktur bahasa, grammar, dan structure. Kemudian ia bertanya, "Bu, saya ingin mengetahui tentang salah satu buku yang membicarakan tentang ilmu sastra." Perkataan ini jelas merupakan kategori mistake, sebab jenis buku yang membahas tentang ilmu sastra adalah buku yang baru saja dilihat oleh mahasiswa tersebut, sebab mengandung ilmu-ilmu sastra seperti ilmu budaya, ilmu bahasa, ilmu tentang struktur bahasa dan kalimat, serta sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai tetapi menggunakan logika yang salah tentu tidak akan mencapai tujuan aslinya. Terlepas dari apakah itu mengandung makna yang salah, kita perlu mempertimbangkan kembali ekspresi kata yang ingin disampaikan. Sekian pemaparan dari saya mengenai Gilbert Ryle dan pemikirannya mengenai kategori mistake. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.